Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 atau pada tanggal 23 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 17 sampai 18 yang berkata demikian saudaraku. Dan pada hari ini engkau telah menyatakan bahwa Yahweh menjadi Elohimmu dan engkau pun akan hidup di jalannya untuk memelihara ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan untuk mendengarkan suaranya. Ayat 18, dan Yahweh telah menyatakan kepadamu hari ini bahwa engkau adalah umatnya, suatu harta yang istimewa seperti yang telah Ia katakan kepadamu, dan engkau pun akan memelihara semua perintahnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang perintah untuk menaati Elohim. Saudaraku, di dalam kitab Ulangan 26 ini sifatnya adalah suatu kesimpulan seperti itu kalau saya melihat menangkapnya. Yaitu ada aksi maka ada reaksi, ada sebab maka ada akibatnya saudaraku. Dan disinilah saya menangkap dalam renungan pagi hari ini yang harus kita dapatkan saudaraku, bahwa sesungguhnya Bapa Yahweh memberikan suatu janji, satu paket ini saudaraku, kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ini menjadi penekanan dan renungan dan tentu perjuangan kita dalam kita menjalani selama hidup kita saudaraku. Pertama apa saudaraku? Pertama Bapa Yahweh mengatakan bahwa pada hari ini engkau telah menyatakan Yahweh menjadi Elohimmu. Saudaraku, tentu ini sudah menjadi bagian kita bahwa kita percaya kepada Elohim Yahweh, Elohim yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub dan bangsa Israel. Dan inilah Elohim yang kita sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, setelah kita menyembahnya, ada aksi yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menepati seluruh perintah, ketetapan, dan aturan Bapa Yahweh. Inilah paket yang harus kita kejar, saudaraku. Maka inilah aksi, maka reaksi itu secara otomatis janji firman kita akan diberkati saudaraku. Kita akan menjadi, dikatakan ayat yang ke-18, bahwa engkau adalah umatnya, suatu harta yang istimewa seperti yang telah Dia katakan kepadamu, engkau pun akan memelihara semua perintahnya. Maka kita menjadi suatu harta yang istimewa saudaraku. Saudaraku, hal ini yang harus kita kerjakan. Dan posisi inilah yang menjadi suatu reaksi dari kita melakukan suatu kesetiaan itu. Bapa Yahweh gak akan meninggalkan kita. Bapa Yahweh gak meluputkan kita saudaraku. Namun justru bila kita renungkan kondisi saat ini, mungkin posisi pertama ya kita sudah percaya kepada Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Bapa Yahweh. Namun tidak cukup hanya percaya itu saja saudaraku, untuk kita mendapatkan janji berkat sebagai suatu harta kesayangan itu. Tapi kita harus melangkahkan kaki. Ada reaksi, ada aksi yang harus kita lakukan, yaitu untuk melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Bapa Yahweh saudaraku. Bila sampai saat ini kehidupan kita masih seolah-olah tidak ada sesuatu hal yang maju di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya,
Namun bagian untuk kita dituntut untuk melakukan terhadap reaksi perintah dan ketetapan ini, kita tidak melakukannya, saudaraku. Kita masih masuk pada level kita hanya percaya kepada Bapa Yahweh saja, saudaraku. Namun janji firman Bapa pada pagi hari yang merupakan rangkuman dari seluruh isi Torah ini adalah kita harus melakukan perintah dan ketetapannya itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Maka totalitas antara aksi dan reaksi ini, satu paket ini akan mendapat bagian dalam kehidupan kita. Ini harus kita kerjakan, saudaraku. Jadi juga kita jangan bersungut-sungut. Saya sudah datang menyembah kepada Bapa Yahweh. Ternyata itu belum cukup, saudaraku. Kalau kita hanya percaya saja, tapi hidup kita masih hidup dalam tanda kutip iman masa lalu kita, saudaraku. Bukan iman yang sudah diperbaharui, bukan iman sikap yang sudah mendapat pembaharuan di dalam kehidupan kita sesuai Torah Bapa Yahweh. Untuk itu mari, saudaraku, kita kejar sama-sama, saudaraku, Bapak, Ibu, adik-adik, dan dimanapun saudaraku berada dan saya juga, untuk mengejar paket ini. Kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan paket yang selanjutnya kita harus berjuang untuk melakukan perintah dan ketetapannya dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Maka kita akan mendapatkan reaksi dari Bapa Yahweh memberikan kita sebagai umat-umat kudus kesayangannya, dan janji-janji berkat itu diberikan dalam setiap kehidupan kita. Dan ini adalah janji firman, tentu tidak akan dibatalkan, saudaraku. Walaupun kita tahu kuasa si jahat akan berjuang untuk menghancurkan konsep ini, namun bila kita teguh dalam menjalankan ini, maka janji-janji itu akan didapatkan dan kita dapatkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita terus. Untuk itu kita sama-sama berjuang, saudaraku. Saya tidak henti-hentinya untuk mengajak saudaraku. Firman setiap pagi bukan berlalu begitu saja, namun ada kuasa otoritas yang mengingatkan kita setiap pagi. Ada suara dafar Elohim yang kita dengarkan lewat pendengaran kita. Dan ini yang menjadi kekuatan iman kita. Amin. Sukses besar buat kita. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Dimanapun kita berada, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, maka kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati dan kita menjadi harta kesayangan Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.